Suster Cecilia meninggalkan sekolah ini untuk menerapkan meditasi dan menguji hati nuraninya. Bisakah kami ucapkan selamat jalan, Suster Kepala? Tidak. Kurasa itu tidak baik. Agar masalah ini berkembang dengan baik, kita harus hentikan kontak antara dia dan mereka yang masih tinggal di sekolah ini. Baik staf atau murid-murid yang ada di sekolah ini. Aku tahu alamat tempat tinggal Cecilia. Aku akan menemuinya jika ada libur. Di hari liburmu kau bisa kunjungi siapapun kecuali Suster Cecilia. Jangan anggap ini adalah nasihat. Tapi ini adalah perintah langsung dariku. Orang seperti aku tidak suka mematuhi perintah. Iya benar, jika Cecilia kontak dengan salah satu dari kita akan mengganggu ujian nuraninya, iya kan suster? Benar sekali. Jika salah satu murid menanyakan alamatnya bagaimana? Kalau itu terjadi, katakan kalau kau tidak tahu. Tapi aku tahu alamatnya. Dan jika aku bilang tidak tahu, aku jadi berbohong. Sedangkan 10 perintah Tuhan menyatakan, Suster Fortunata, jangan pergi, suster, aku mohon. Dengar Dulce Maria, tolong jangan menangis. Kita berpisah bukan untuk selamanya. Kita pasti akan bertemu lagi. Tapi suster tidak akan jadi guruku, tidak akan memberiku ciuman selamat malam, tidak membangunkan aku di pagi hari. Kenapa Tuhan melakukan ini? Bukan Tuhan, tapi aku lakukan untuk diriku sendiri. Aku harus apa agar suster tetap di sini? Aku tahu. Terimalah ini. Apa ini? Ini hartaku yang paling berharga dan yang paling aku sayang. Ini bagus sekali. Kalau suster tetap di sini, akan aku berikan. kita harus mematuhi suster kepala. aku bingung harus jelaskan apa pada murid bahwa mereka tidak boleh menulis surat untuk Cecilia dan tidak beritahu tempat tinggalnya. Fortunata, Keluarga Dulce Maria datang. Suster, kami dengar Dulce Maria nilainya 10 dan kami kemari untuk memberinya selamat. Benar, tapi kau tidak tahu jika Cecilia meninggalkan sekolah. Aku hargai hadiahmu, tapi aku tidak bisa menerimanya. Aku harus pergi dan harus kulakukan, sayang. Beritahu padanya. Dia tidak mau tinggal, Ayah. Suster Ceci meninggalkanku. Dia meninggalkanku. Aku berikan agar dia tidak pergi, tapi dia tidak mau. Suster Cecilia meninggalkanku. Kau tidak sendirian. Masih ada suster yang lainnya, kan? Tapi bukan dia. Semua suster sangat menyayangimu. Tapi tidak ada yang seperti Suster Cecilia yang mirip ibuku. Tidak ada yang seperti dia. Sayang, sudah ayah katakan, Suster Cecilia tidak pergi selamanya. Kita akan bertemu dia lagi. Besok? Ya tidak juga, tapi ayah harap secepatnya. Istirahat sudah selesai, anak-anak harus kembali ke kelas. Bocah malang ini tidak bersemangat lagi. kami mohon maaf Pak, tapi anak ini harus kembali ke kelasnya. Kau murid yang baik kan? Kau harus bersikap seperti itu, nak. Hari ini aku tidak bisa belajar. Saat kecil aku lebih bahagia karena aku tidak bertemu dengan Suster Cecilia. Dan ibuku belum ke surga.
kau dengar kata-katanya? Suster Cecilia mirip sekali dengan ibunya. Dan dia memang benar. Aku mau ketemu Suster Sesi. Kau tahu itu dilarang. Suster kepala yang mengatakannya. Dia melarang kalian, tapi aku tidak. Aku mohon, Suster. Jangan membuatku dalam masalah, Dulce Maria. Suster temannya. Sahabatnya dari semua suster. Suster pasti tahu alamatnya. Iya, tapi Kau bisa terlambat ke kelas, Dulce Maria. Ayo cepat. Iya, Suster. Kau hampir bongkar rahasia, Suster. aku bisa simpan rahasia. Ada sesuatu yang tidak kupahami, Cecilia. Apa? Katamu kau rindu sekolah dan ucapkan perpisahan pada Dulce Maria itu Benar sangat... sekali. Aku sangat menyayanginya. Aku menyayangi dia lebih daripada hidupku. Lalu apa yang membuatmu berpisah darinya? Apakah menurutmu Cecilia akan meninggalkan panggilannya? Jujur aku tidak tahu. Dia masih calon suster, belum kaul kekal. Tapi yang pasti bahwa keputusan Suster Cecilia sudah membuat keributan besar di keluargaku. Iya, keributan besar karena Dulce Maria, putrimu sayang padanya. Di saat mengucapkan perpisahan, Dulce Maria mengatakan sesuatu tentang Suster Cecilia yang sampai ke dalam hatiku. Dia bilang Cecilia mirip sekali dengan ibunya. Kenapa kau tanya sesuatu yang tidak bisa aku jawab? Aku benar-benar bingung. Aku harus menata pikiranku dan menjernihkan keraguanku. Aku mohon tenanglah. Aku tidak sanggup lagi, Clarissa. Tidak sanggup. Maaf, Cecilia. Aku tidak bermaksud menyusahkanmu. Kenapa kau tidak istirahat saja? Harimu sulit sekali. Ayo, akan kutunjukkan kamarmu. Lalu, apa pendapatmu tentang komentar Dulce Maria? Bahwa dia memang sangat benar. Bukan kemiripan fisik, tapi sesuatu di dalamnya. Suster Cecilia memiliki rincian dan sikap yang mengingatkanku pada mendiang istriku. Suster kepala, Iya, Dulce Maria. aku mau tahu di mana tempat tinggal Suster Sesi. Aku mau bertemu dengannya. Suster Cecilia tidak menerima tamu dalam keadaan seperti ini. Kenapa? Suster tidak perlu memberimu penjelasan. Suster Cecilia meninggalkan sekolah. Kupikir suster kepala yang selalu memerintah dan tahu banyak hal bisa memberiku alamat Suster Sesi. Dulce Maria, pergilah sebelum suster kehilangan kesabaran. Dulce Maria, ada apa? Dia tidak mau memberimu alamat Suster Cecilia, kan? Tidak. Aku beritahu ya, ada cara yang sangat mudah untuk cari alamatnya. Cara apa? Di meja suster kepala ada buku berisi semua alamat. Ya, aku pernah lihat. Sangat tebal seperti ini. Di malam hari, ketika suster kepala berdoa, kau bisa masuk dan cari alamat Suster Cecilia di buku itu. Bukankah itu dosa? Mencuri itu dosa, tapi kau tidak mencuri apa-apa. Apa kau yakin? Yakin sekali. Ya, karena bukan dosa, akan kulakukan. Bagaimana kelas 1 menerimamu sekarang? Karena kau jadi guru mereka, suster. Baik sekali, suster kepala. Aku memintamu untuk bantu Suster Clementina sebaik-baiknya. Tentu saja, Suster Kepala. Suster Kepala, kau tahu kan, aku ini orang yang paling efisien. Dan aku juga memiliki... Ditambah lagi, tidak ada gunanya mengoceh, suster. Kau boleh pergi. Baiklah, sekarang kita bahas rencana pelajaran. Kenapa?
Aku memintamu untuk pergi, suster. Ada yang menyelipkan kertas di bawah pintu suster kepala. Kertas apa? Sudah aku lihat tapi tidak ada orang. Tidak bisa dijelaskan. Apa isinya? Akan kubaca. Suster kepala, sebentar lagi akan terjadi sesuatu di kantor. Ditanda tangani teman rahasiamu. Pakailah. Untuk apa? Jika orang menyelinap di suatu tempat di malam hari mencari sesuatu, maka orang pakai ini. Iya, seperti di dalam film. Ditambah lagi bawa senter agar kau tidak nyalakan lampu dan kau jadi ketahuan. Mau kemana Dulce Maria dengan semua benda itu? Bukan urusanmu ya. Katamu kau makan siang dengan Veronica. Ya, Aku harap hal seperti itu tidak jadi kebiasaan. kenapa kau khawatir? Veronica, dia itu gadis yang menarik, tapi jika hubungan kalian menjadi formal, bagaimana anakmu menerimanya? Satu-satunya wanita yang mau dijadikan ibu oleh Dulce Maria adalah Cecilia. Apa mungkin huruf S untuk suster atau C untuk Cecilia? Oh ya Tuhanku, Kau kehilangan sesuatu, Dulce Maria. Suster tanya Dulce Maria. Kau melanggar perintah, suster. suster kepala bisa menemukanku. Diam kau. Dulce Maria Larios, kau membuat dirimu pantas menerima hukuman karena melanggar peraturan. Akan suster telepon ayahmu untuk menjemputmu besok. Kenapa? Aku akan dihukum apa, suster kepala? Hukuman yang kau terima karena kesalahanmu. Kau diskors dari sekolah. Kau menyarankan untuk mengawali hubungan cinta dengan Suster Cecilia hanya karena putriku suka dia sebagai ibu? Dulce Maria bilang Cecilia sangat mirip Angelica. Dan kau juga setuju, kan? Ya, tidak kusangkal. Tetapi apa yang dikatakan sebagai mirip itu sebenarnya sangat berbeda dari menjalin hubungan dengannya. Tidak, Estefania. Sama sekali tidak. Baik sekarang atau selamanya. Kenapa sama sekali tidak? Apa yang menahan dirimu? Cecilia bukan lagi biarawati. Tapi kita tidak tahu kalau itu sudah pasti. Atau dia hanya merasa bingung saja. Jangan mencari alasan, Luciano. Aku yakin kebingungan Cecilia hanya karena dia merasakan sesuatu padamu. Tapi aku tidak akan menyelidikinya. Meskipun aku merasa suka dan aku juga berterima kasih padanya. Aku tidak mencintainya, Estefania. Aku tidak mencintai